Saya hanya ngomong pada rakyat ya. Oke. Jangan Anda terpancing dengan guru yang bodoh ini. Karena guru ini membohongi pada publik semua mengenai kenyataan yang ada. Oke. Hasil gelar kemarin itu saya semakin terang benderang ya. Bahkan pihak Kompolnas pun, pemerhatian dari Metal, ahli masing-masing mengatakan bahwa ternyata selama ini Dimas itu tidak mendapatkan unsur pidana yang ada. Jadi sudah benar yang dilakukan oleh Barreskrim itu tadi. Dan kemarin ada 2 poin lagi yang saya lihat itu tadi ya, bahwa ternyata apa yang selama ini ya dikatakan oleh Roy Suryo katanya penelitiannya itu betul-betul ilmiah, itu bohong karena dia pakai metode sampel yang bukan asli, sehingga itu oleh ahli pun dikatakan bahwa itu tidak benar, tapi dia masih ngeyel. Oke. Itu satu. Yang kedua, mengenai apa yang dituduhkan oleh Suresman bahwa itu ada kejanggalan-kejanggalan itu oleh Gama yang menelurkan itu. Gama bersumpah kemarin itu, saya jamin Pak, ini Pak Jokowi adalah murid kami, mulai masuk pendidikan sampai terutama dilakukan, ini bukti-buktinya masing-masing lengkap, mulai dari pinjaman operasi, pinjaman itu ada, semua ada. Dan akhirnya saya baru sadar bahwa oh ternyata ya selama ini yang digembar-gemborkan itu adalah benar, bukan saya dulu nggak benar. Nah itu kemudian saya hanya menyampaikan ya, pengacara ini benci banget sama saya. Benci ya? Enggak, dengan surat cinta mungkin. Oke, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ketika seorang penasihat Kapolri mengatakan Roy dan Rismon Sianipar bohong, maka kita bisa mengajukan balik pertanyaan, what? Bohongnya dari mana? Yang bohong itu jelas Jokowi ketika bilang Kasmujo itu dosen pembimbing skripsinya yang kemudian dibantah sendiri dan dibantah oleh Kasmujo. Nah hal seperti ini kenapa nggak dikemukakan? Justru yang sifatnya absurd itu yang kemudian dikatakan bohong. Jadi begini sobat era sekalian, Roy dan Rismon itu melakukan penelitian berdasarkan data yang dia punya. Data yang dia punya itu tentu data yang bisa diperoleh. Makanya kemudian yang dijadikan dasar itu adalah ijazah yang diupload Dian Sandi dan ijazah yang diupload oleh Barreskrim Mabes Polri. Di mana salahnya? Karena ijazah itulah yang diakui sebagai ijazah asli. Cuma Jokowi tidak berani menunjukkan analognya. Karena kalau analognya ditunjukkan, maka lebih mudah lagi untuk mengetahui apa keaslian dan ketidakaslian ijazah tersebut. Jadi ketika ijazah Barreskrim dan ijazah Dian Sandi itu diteliti, di mana bohongnya? Kalau hasil penelitian mengatakan bahwa foto dalam kedua ijazah tersebut tidak identik dengan foto Jokowi sekarang. Blanko dalam kedua ijazah tersebut tidak identik dengan ijazah-ijazah lainnya. Foto ke dalam kedua ijazah tersebut itu tidak sama dengan foto-foto Jokowi yang menjadi presiden, tetapi sebaliknya sama dengan foto pada saat wisuda. Lalu di mana bohongnya? Di mana bohongnya? Jadi yang didengarkan Arianto tadi adalah perspektif yang ingin mengacaukan ikan di air kolam. Dugaan saya apa yang disampaikan oleh Joshua Sinambela yang saya tahu ini ahli yang disertakan, ya kan? Disertakan oleh tim lawyer Jokowi. Nah sayang ketika kita lihat video itu sudah selesai kan, dan Husnuddin sendiri juga tidak hadir di dalam atau tidak masuk di dalam gelar perkara tersebut karena tidak termasuk pihak yang direkomendasikan untuk masuk oleh TPUA. Jadi saudara sekalian, aneh sekali kalau kemudian seorang penasihat Kapolri ngotot sekali untuk mengatakan bahwa Roy Suryo dan Rismon Sianipar bohong. Orang berbohong tersebut melakukan sesuatu hal yang tidak bisa diuji kembali. Padahal apa yang disampaikan Roy Suryo itu diuji topi merah ya sama hasilnya, yaitu foto ijazah sokol Jokowi itu tidak sama dengan foto presiden sekarang, presiden yang kemudian dia jadi presiden. Kemudian letak blanko itu oleh misteri guest saya juga mengatakan tidak sama, tidak identik. Lalu di mana? Di mana hal-hal yang sifatnya kasat mata tersebut kemudian dikatakan bohong?
Coba tampilkan kembali itu perbedaan foto 1, 2, dan 3. Foto wisuda, foto ijazah, dan foto Jokowi sekarang. Kan berbeda. Sering saya katakan ini hidungnya lancip, bagaimana mau disamakan? Ini rodok ganteng ya, bibirnya tebal, bagaimana mau disamakan? Lalu, memang ada versi lain mengatakan soal itu foto Dumatno. Kata topi merah kadang match, kadang tidak. Nggak penting kan? Yang paling penting adalah foto itu tidak sama dengan foto Jokowi. Nah, secara image comparison juga tidak sama. Menggunakan perbandingan overlapping antara huruf dan logo UGM. Jadi tampilkan itu semua. Coba kita lihat. Kan sudah jelas tuh gambar sebelah kiri ini tidak sama dengan gambar Jokowi. Hidungnya aja udah kelihatan beda banget. Ada kumisnya gitu dan lain sebagainya. Oke lah, kumis bisa dicukur. Tetapi kan yang nggak bisa dibohong itu bentuk hidung sama bentuk bibir. Oke. Lalu kalau kita bicara tentang yang identik itu, ya, misalnya soal ijazah 1115, 1116, ditampilkan juga, itu tidak identik dengan ijazah 1120 milik Jokowi. Lalu saya bertanya, tentu dengan semangat ilmiah ya, di mana bohongnya? Di mana bohongnya? Hanya karena ada ahli yang mengatakan bahwa itu tidak sah karena yang digunakan adalah fotokopi, yang digunakan yang tidak asli, ya, yang tidak asli, tidak berarti kemudian salah. Karena kalau yang namanya overlapping antara huruf dan lambang, dia mau fotokopi, mau tidak fotokopi itu nggak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya dengan resolusi atau pixel. Karena ini sesuatu yang kasat mata. Sekali lagi coba lihat. 1120 itu milik Jokowi. Kelihatan betul kan? Sarjana A-nya keluar, sementara yang 1117 A-nya masuk. Kemudian 1115 A-nya masuk. Beda banget kan? Kemudian N-nya. N-nya di Jokowi satu batang menonjol keluar. Sementara yang lainnya masuk. Kan begitu. Nah, yang begini ini kan petunjuk gitu loh. Kecuali kalau cuma sekedar didina. Oh, nggak bisa. Kalau kita dokumen analog, kita harus lihat dengan analog pula. Lah, kita bisa kok dengan image comparison seperti ini. Bisa kok dengan perbandingan kasat mata antara foto wisuda, foto yang ada di ijazah dan foto presiden ketika Jokowi jadi presiden. Kan beda. Kan kelihatan betul. Oke, coba kita bacakan apa yang disampaikan oleh Arianto Sutadi. Wartakotalive.com Jakarta, penasihat ahli Kapolri bidang hukum Inspektur Jenderal Polisi Purnawiran Arianto Sutadi mengungkapkan bahwa semua penelitian Roy Suryo dan Rismon Sianipar soal ijazah mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyimpulkan bahwa ijazah itu palsu adalah bohong belaka. Luar biasa ya. Hal itu kata Arianto tadi terungkap dengan gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi yang digelar di Mabes Polri ya, dan dihadiri dua pihak yang berperkara. Menurut Ariantus tadi, tudingan Roy Suryo dan Rismon Sianipar bahwa ijazah Jokowi palsu terbantahkan. Di mana dibantahnya? Kita nggak mendengar. Karenanya Arianto menyebut apa yang dikatakan Roy Suryo dan Rismon Sianipar soal ijazah Jokowi palsu adalah menyesatkan masyarakat. Kemarin digelar perkara khusus itu, saya itu di dalam dari pertama sampai yang terakhir. Oke, dari situlah saya mendapatkan semakin terang benderang bahwa selama ini yang disampaikan oleh Roy dan Rismon itu mengenai penelitian yang katanya sahih gini, bohong semua itu, kata Arianto dalam tayangan Apa Kabar Indonesia di channel YouTube TV One. Bohong karena apa? Sampelnya itu adalah dari kopian. Kopian itu keliru ya. Ketika kita tanya kenapa kok kopian, karena itu kalau diperiksakan nggak valid ya. Jawab mereka, ya salahkan dong yang mengopi itu waras enggak gitu loh, kata Arianto. Ampun dah. Menurut Arianto, apa yang diungkapkan Roy dan Rismon sebagai saksi ahli dalam gelar perkara khusus itu sama dengan apa yang mereka katakan di televisi nasional tanpa ada bukti sahih. Luar biasa. Jadi yang disampaikan mereka sama dengan yang selama ini di televisi itu saja katanya. Selama ini, kata Arianto, Roy, CS dan kuasa hukum mereka selalu memframing seakan-akan apa yang dilakukan polisi dalam menyelidiki kasusnya melanggar aturan. Saya ingin menangkis itu, saya membela kebenaran dan ingin menyelamatkan rakyat dari cerita-cerita bohong, dari framing-framing untuk menantang aparat yang ada, kata Arianto. Kita bikin aja lah ya. Kita mendengar ini jadi jadi apa? Jadi gimana gitu ya? Oke. Kita coba bikin. Mana yang Anda percaya ya? Arianto Sutadi, mana yang lebih Anda percaya? Arianto Sutadi, Roy Suryo garis miring Rismon Sianipar garis miring ya, Rismon Sianipar. Tuh, nanti kita coba cek di RH Channel. Selama ini, kata Arianto, Roy Suryo dan kuasa hukum mereka selalu memframing seakan-akan apa yang dilakukan polisi dalam menyelidiki kasus ini melanggar aturan. Saya ingin menangkis itu, saya membela kebenaran dan ingin menyelamatkan rakyat dari cerita-cerita bohong, dari framing-framing untuk menantang aparat yang ada, kata Arianto.
Arianto menjelaskan gelar perkara khusus perkara tudingan ijazah Jokowi palsu dibagi menjadi dua bagian. Gelar yang pertama itu menampung itu bukti-bukti, yang kedua pendalaman dengan mendatangkan saksi dari UGM dan UI yang netral. Dari situlah saya melihat bahwa kebohongan selama ini yang ditebarkan oleh mereka itu terbuka, ujar Arianto. Luar biasa ya. Ia mencontohkan Risma Sianipar mengatakan bahwa skripsi Jokowi tidak benar karena tidak ada lembaran pengesahan. Apa keterangan daripada UGM? Pak, yang seperti itu, yang ijazah seperti Pak Jokowi itu 50% kayak gitu, Pak. Karena apa? Dulu mereka itu ngetik sendiri-sendiri. Jadi yang seperti Pak Jokowi nggak ada lembar pengesahan dan sebagainya, itu ada 50%, kata Arianto. Jadi lucu ya. Jadi hal-hal pinggirannya kelihatan betul yang dimainkan pinggiran. Contoh kedua, kata Arianto, Roy Suryo mempersoalkan nama sejumlah pihak di ijazah di mana ditulis Su semestinya Soe. Jawaban UGM ternyata itu terjadi karena pada waktu itu dokter itu diterima tahun ini, kemudian pengakuannya baru tahun belakangan. Jadi yang mempunyai si jasa ada tulisannya Soe sama Su itu wajar, Pak. Itu bukan kejanggalan, kata Arianto. Karenanya, kata Arianto, intinya selama ini apa yang dikatakan Roy Suryo dan Risma itu adalah kebohongan yang mereka tutup-tutupi. Luar biasa ya. Jadi intinya ya, apa yang disampaikan kemarin di gelar perkara itu betul-betul saya melihat itu kebohongan dan selama ini yang ditutup-tutupi oleh Pak Roy untuk menyesatkan rakyat, sehingga sekarang rakyat banyak terpengaruh, kata Arianto. Ya udahlah, kita lihatlah siapa yang dipercaya ya. Arianto menjelaskan dalam gelar perkara khusus juga akan menampung bukti-bukti baru yang belum dimasukkan. Saya sudah menasihatkan pada dua pihak bahwa bukti-bukti yang selengkapnya dua-dua datang memang bawa saksi ahli, saksi yang dibawa Pak Roy dan Pak Risman yang dibawa ke situ bukan bukti yang dia katakan yang dia pakai teknik itu dan sebagainya, tapi cuma ngomong seperti yang di sini ya, kata Arianto. Padahal saya sudah menduga ini pasti yang enggak akan berbobot buktinya, kata Arianto. Karenanya, kata dia, meski hasil gelar perkara khusus belum diumumkan, namun paling tidak sudah dipakai sebagai acuan dalam laporan dugaan fitnah, penghasutan dan pencemaran nama baik yang dilakukan Jokowi di Polda Metro Jaya. Nah, sekarang kan sudah nih ada warning dari Bareskrim bahwa ijazah Jokowi itu memang asli. Ini pasti dipakai acuan oleh Polda Metro, katanya. Karenanya kini Polda Metro sudah menaikkan status kasus fitnah, penghasutan dan pencemaran nama baik terkait kasus ijazah Jokowi dari penyelidikan ke penyidikan. Tetapi bukti-bukti bahwa ijazah ini asli itu tadi masih tetap digali lagi untuk penyidikan di sini. Disinilah maka penyidikan di Polda Metro sudah berjalan sekarang, katanya. Kemudian, kata Arianto, penyidik akan melengkapi bahwa ini tuduhan fitnah dan sebagainya berjalan. Nanti itu dikumpulkan dan dikirimkan ke jaksa. Jadi sudah sesuai prosedur sebenarnya ya. Tidak ada yang lompat-lompat yang mengatakan itu kan karena advokat yang merasa pandai sendiri, katanya. Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo CS yang juga koordinator tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis Ahmad Husinuddin mengatakan, bagaimana mungkin hasil gelar perkara khusus soal ijazah palsu belum diumumkan Bareskrim, tapi Polda Metro sudah menaikkan kasus ke penyidikan. Ya, mengenai Dumas dugaan ijazah Jokowi palsu, kata Ahmad, Bareskrim hanya memeriksa bukti-bukti untuk menguatkan penghentian penyidikan, sementara bukti-bukti lain dikesampingkan. Polda ini kan sebenarnya membangkang sama Bareskrim. Sudah ada gelar perkara khusus, belum keluar hasilnya. Oke lah, kalau putusan pengadilan belum ada, gelar perkara khusus saja belum ada pengumuman tentang hasil. Tapi Polda Metro ini buru-buru dinaikkan ke penyidikan. Siapa yang pesan perkara ini, katanya. Ya, sahabat sekalian, itu yang terjadi ya. Jadi saya juga merasa aneh ketika jadi yang disampaikan oleh ya Arianto tadi itu sesuatu yang relatif semua ya, mengenai ada tidaknya lembar pengesahan itu relatif, bisa iya bisa tidak. Karena itu tidak bisa kita kemudian rely on hanya dengan satu keterangan dari pihak UGM, apalagi pihak UGM sudah berpihak. Kemudian mengenai kata-kata su atau swe itu juga relatif sebenarnya. Jadi antara benar dan tidak itu 50-50 sesungguhnya. Nah, tapi bukan itu yang paling penting, bro. Itu kan sebenarnya sesuatu yang hanya sekedar ingin melemahkan saja. Yang paling penting itu adalah penelitian ijazahnya itu sendiri. Yang bantahannya oleh siapa? Oleh Joshua Sinambela hanya mengatakan, saya tidak punya keahlian, ini analog, harus analog juga. Kan lucu sekali. Sementara ijazah analognya tidak dikeluarkan. Jadi kalau begitu tidak ada orang satupun yang bisa mengomentari sesuatu yang terkait dengan ijazah Jokowi, karena ijazahnya nggak bisa dikempit, diketiak, kan lucu jadinya. Sementara yang fotokopi itu adalah apa yang ditampilkan Bareskrim. Kalau begitu ya Bareskrim kan mengeluarkan sesuatu yang hoax kalau itu tidak diakui sebagai ijazah Jokowi. Memang ijazah fotokopian. Karena itu ijazah fotokopian itu hanya bisa untuk melakukan hal-hal yang kira-kira sesuai dengan kapasitas fotokopinya.
image comparison, membandingkan antara satu dan ijazah lainnya berdasarkan belangkunya, itu nggak penting. Anda mau berwarna atau mau itu, nggak akan berubah. Mau asli analog, mau yang digital yang warna dengan resolusi tinggi, ataupun dengan fotokopian Bareskrim Mabes Polri, itu nggak berubah bro letaknya. Itu tidak mengubah letak, tidak membuat huruf A yang tadinya keluar jadi masuk atau yang tadinya masuk jadi keluar, nggak. Jadi kita pakai otak sedikit lah, pakai logika sedikit gitu loh. Lalu kemudian perbandingan gambar ijazah tadi, gambar kiri, tengah dan kanan, itu nggak berubah. Dengan mata kepala kita bisa melihat itu berbeda gambarnya, kan itu. Jadi ada hal-hal yang dengan mata kepala sendiri berbeda, kok kita deny. Lalu yang diserang hal-hal yang sebenarnya masih relatif. Tadi soal SWE sama SU, soal ada tidaknya lembar pengesahan, kok itu yang dijadikan kenapa nggak Times New Roman-nya, bahwa tahun 85 belum ada Times New Roman misalnya. Jadi ada hal-hal yang mutlak ilmiah yang menurut saya kok nggak dia kemukakan. Yang dia kemukakan hal-hal yang relatif semua. Sekarang coba kalau misalnya ya, ada Arianto Sutadi lagi, kemukakan, tampilkan 3 wajah itu. Nih wajah ini, menurut Anda ini sama nggak foto ini? Kan tinggal digitukan aja. Lalu tampilkan image comparison, ini ijazah Pak Jokowi, ini ijazah teman-temannya. Menurut Anda ini identik nggak? Kan nggak bisa jawab pasti dia. Jadi apa yang disampaikan Roy Suryo itu ya, kadang-kadang kan ketika debat itu tidak ada alat peraganya, orang nggak paham. Tetapi kalau kita lihat ada alat peraganya, masa dia nggak bisa melihat dari presentasi Roy Suryo itu ada keanehan-keanehan? Masa dia tidak bisa melihat yang bohong siapa, Jokowi atau Roy Suryo atau Rismon? Yang jelas bohong itu ya Jokowi, pasti bohong kan. Kalau kita bicara tentang Kasmojo, gimana sih kita mau membenarkan? Saya sebagai insan akademik juga mengatakan, loh kok begitu ya cara orang memandang saking kuatnya untuk membela. Saya begini, kalau saya misalnya gini ya, kalau soal SWE dan SU itu, saya pun tidak juga membuat itu seolah-olah menjadi bukti yang kicking. Soal lembaran pengesahan itu, saya juga tidak bisa membuat itu bukti yang kicking. Bisa jadi tiba-tiba kebetulan saja tidak ada lembar pengesahannya. Tapi lucu juga, walaupun lucu ya, karena di saya lembar pengesahan itu ada. Oke lah kalau misalnya dikatakan 50% tidak ada lembar pengesahan. Tetapi image comparison itu kan tidak bisa dibohongi, bahwa 1120 berbeda dengan 1115, 1116 dan 1117. Beda. Sementara Bareskrim mengatakan identik dengan ijazah yang mana? Coba kumpulkan semua ijazah tahun 85 itu. Jangan lupa, Dr. Tifa Roy Suryo mendapatkan ijazah aslinya yang betul-betul produk tahun 85. Ya kan? Dan dengan 5 pengamanan misalnya. Kan ketidakberanian Pak Jokowi menunjukkan ijazah asli itu harusnya kan menjadi pemikiran Arianto Sutadi, bahwa ini there must be something wrong with Pak Jokowi. Kok nggak berani dia tunjukkan? Itu. Bahkan dipotret pun tidak boleh. Kan parah jadinya. Ya kan? Ya termasuk juga kepada lawyer-lawyernya. Akhirnya yang terjadi adalah mengancam. Siapa yang mengatakan ini akan diancam, fitnahnya udah benar dinaikkan dan lain sebagainya. Bayangkan, dosa dunia dan akhirat ya, menersangkakan orang tanpa mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya. Mau kita menanggung dosanya. Jadi saya kira kalau saya dipertemukan dengan Arianto Sutadi, ya saya akan sampaikan itu. Gak bisa dong kita ini asal mencari kebenaran ya. Kalau ngotot-ngototan gaya lawyer-lawyer yang gak jelas, nggak mau saya ya. Asal kita cari kebenaran. Dari bagaimana Anda bisa sudah ditampilkan pula dia bilang, wah itu kan kata saya bisa beda lagi lah. Bukan soal kata saya, ini yang dipresentasikan itu benar atau tidak. Anda bisa melihat nggak ada perbedaannya di sana. Kan lucu kalau kita hanya sekedar membantah, tetapi kemudian kita tidak mau menerima faktanya. Oke, sekarang fakta yang mengatakan ijazah Jokowi asli itu dari mana? Kan dari omongan cuman. Dari omongan Bareskrim Mabes Polri, yaitu Dirtipidum, dari omongan UGM. Lalu kita disuruh percaya. Sementara fakta-fakta penunjangnya tidak demikian. Gitu, fakta-fakta penunjangnya tidak demikian. Apalagi setelah pertemuan itu ada rapat berikutnya yang tidak diikuti oleh kedua belah pihak ini. Yang kita tahu bahwa baik UGM, Bareskrim dan lain sebagainya berpihak ke sana semua. Kan cetowelo-welo. Pak Prabowo, cobalah dicek, dilakukan audit terhadap aparat Anda. Apakah benar bekerja dengan profesional atau justru bekerja melindungi pihak tertentu? Kan ini. Dan semuanya yang mengatakan kebenaran itu, mengatakan apa adanya, mau dikriminalisasi semua. Kan payah negara kita ini.
Sedih sekali kita menjadi warga negara Republik Indonesia kalau begitu, ya. Bahwa negara melindungi segenap bangsa dari seluruh tumpah darah Indonesia. Faktanya tidak. Negara mengancam dan meneror warga negara yang kritis. Kan itu jadi yang kita simpulkan akhirnya. Dan ketika kita ngomong begini, oh benar nih Anda memprovokasi dan lain sebagainya, Anda dipenjarakan. Allahu Akbar. Di mana kita mencari keadilan di Republik ini kalau begitu? Apa gunanya pergantian kekuasaan? Apa gunanya pemilu? Kalau warga negara tidak terlindungi. Padahal ketika ada acara di kepolisian atau di TNI, Prabowo mengatakan hal yang pertama yang harus dilakukan adalah pertama kali harus melindungi segenap bangsa. Benar, lindungi dulu segenap bangsa. Nah, setelah itu sejahterakan dia. Ini tidak, sudah tidak dilindungi, tidak disejahterakan pula. Bertambah kemiskinan. Orang dipecat, diberhentikan yang tadinya punya ladang penghidupan seperti Victor Suryadi, nggak punya lagi ladang penghidupan, nggak punya lagi sumber penghasilan, ya kan? Gitu, sehingga harus minta-minta dan lain sebagainya, misalnya. Itu misalnya, ya. Jadi saudara sekalian, apa ya? Kita rasionalitas kita itu. Jadi kalau misalnya saya bilang saya nothing to do dengan Roy Suryo dan Roy Suryo, kalau dia bohong, hancurkan. Tapi kalau dia benar, berkata benar, maka ya nggak bisa. Coba lihat, mana yang Anda lebih percaya? Arianto Sutadi, cuma 5% orang yang percaya dia. Roy Suryo, Risman Sianipar, 95%. Oh itu karena penonton Refli Harun Channel. Ya bikin saja di tempat lain. Ya kan, nggak mungkin saya tiba-tiba bikin polling di tempat lain. Ada 1.500 yang sudah mengisi pollingnya. Oke, kita baca komentarnya apa. Roy Suryo dan Risman pejuang kebenaran. Kebenaran sudah di depan mata, tetap semangat. Roy CS berjuang demi kebenaran, Arianto berjuang demi bayaran. Ya, R2T berjuang terus. Kemudian Bumi gonjang ganjing. Di tengah-tengah pandangan orang-orang munafik dan pembohong, orang-orang jujur adalah penjahat. Ya, itulah. Roy Suryo dan Risman Sianipar yang sangat dipercaya. Yang berpendapat Roy CS berbohong, pengen uang atau jabatan komisaris. Bang Risman, Roy Suryo pejuang kebenaran. Bersiaplah sebelum tamat, apa maksudnya? Yang milih Arianto Sutadi orang jujur dan hebat, lagi sakit kewarasannya. Arianto termol. Permintaan Sofyan Effendi, apa ini permintaannya? Nanti kita ini. Sulit dipercaya Arianto karena tidak menempatkan dirinya sebagai penasihat Kapolri. Wah, saya yang pertama, salam sehat buat Bang RH. Waalaikumsalam. Arianto penasihat Jokowi dan ahli pemutar balik fakta. Keterangan Arianto tadi sudah jelas membela Jokowi. Penasihat Kapolri lebih bagus mundur, cuma nambahin pengeluaran negara. Arianto tak pantas jadi pejabat kepolisian, bicaranya arogan, terindikasi berpihak ke Jokowi dan selalu menghujat kejujuran rakyat. Yang namanya termul mana bisa dipercaya? Arianto 11-12 termul. Yang percaya sama geng Parcok hanya orang-orang yang botol. Dia bilang botol, ya. Kemudian buat apa percaya sama orang temperamen, ya? Channel kadron HTI panik ya wakakak. Nah, ini beda lagi. Coba lihat, ya kan. Orang lain ngomongnya benar, ya kan. Kalau itu enggak cuma ngata-ngatain, ya kan. Ya itulah. Jadi dari sini saja sudah kita lihat tuh mana yang panik, mana yang jernih, mana yang pengen mengungkapkan kebenaran, mana yang kemudian hanya ingin menutupi kebenaran dan lain sebagainya. Jadi saya ya nggak punya kepentingan untuk membela Roy Suryo atau Risman Sianipar. Kepentingan saya adalah kebenaran itu terungkap. Dan kalau kita bicara teori motif, dengan gampang kita mengatakan apa sih motif Risman untuk mengungkapkan ini semua? Pengen jadi pejabat? Enggak, dia udah sebutkan dia tidak mau menjilat. Pengen jadi komisaris? Enggak, dia tidak mau menjilat. Lalu apa? Oke, oh pengen terkenal. Ya, itu side effect dari apapun orang melakukannya. Tetapi yang paling penting adalah apa yang dikatakannya itu benar. Karena kebenaran itulah yang memberikan energi moral untuk kita ngomong. Tapi kalau tidak benar, nggak bisa kita. Orang sudah di depan mata kebenaran itu, masih juga didinai. Ya? Paling tidak 3 kebenaran yang sudah nggak bisa ditolak lagi. Bahwa Pak Jokowi bohong soal Kasmijo. Siapa yang bisa menolak itu? Bahwa foto wisuda yang diklaim sebagai Jokowi berbeda dengan foto saat ini ketika dia presiden. Bentuk hidungnya aja sudah beda. 2. Bahwa blanko ijazah Jokowi berbeda dengan ijazah-ijazah lainnya secara kasat mata. 3 itu saja nggak bisa dibantah secara kasat mata. Gimana coba kita kemudian tiba-tiba berspekulasi yang bohong adalah Roy Suryo dan Risman Sianipar. Pening awak ini. Karena yang kita hadapi adalah seorang penasehat yang harusnya wisdom, ya, wise, yang punya pandangan yang sangat bijak, ya, yang bisa menjadi penengah yang baik, ya, menjadi pengayom. Ini kok sepertinya menjadi tim suksesnya atau timnya Jokowi. Heran saya. Dan itu makin memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa Polri Bareskrim itu jadi centengnya Jokowi jadinya. Padahal harusnya kan berdiri di tengah.
mengungkapkan kebenaran. Bro, yang kita cari itu kebenaran. Sekali lagi kebenaran, bukan pembenaran. Saya pun tidak doyan kalau pembenaran. Kebenaran. Nah, kebenaran itulah yang harus kita buktikan. Ya kan? Nah, kebenaran itu jangan ditolak. Jangan tolak sesuatu yang absolut dengan yang relatif. Kalau soal soe sama su itu kan relatif. Kalau soal ada tidaknya lembar pengesahan kan itu relatif. Kan belum nggak bisa juga dikatakan Roy Suryo pasti salah dan Anda pasti benar. Atau sebaliknya, Risman pasti salah dan Anda pasti benar. Tidak bisa. Karena itu yang paling penting adalah ijazahnya itu. Kalau ijazahnya palsu, ijazahnya tidak identik, nah itu yang lainnya itu aksesoris saja. Gitu. Yang lain aksesoris saja. Gitu. Karena banyak orang ada surat ini, ada surat itu, tapi dia tidak pernah menyelesaikan kuliahnya. Bisa kan? Begitu. Jadi sekali lagi ya, jujurlah. Ikuti raja, jujurlah padaku. Walau kata lagi cinta. Itu. Jadi begitu sobat era sekalian. Ya. Oke, coba kita lihat lagi Arianto Sutadi. Saya yakin nggak banyak orang yang percaya dia. Wah, itu daerah aja, silakan bikin tempat lain. Ya kan? 2.600 Arianto Sutadi 5% saja, Roy Suryo Risman Sianipar 95%. Jadi ini sebuah bentuk konfirmasi. Kalau Anda tidak puas, ya bikin di tempat yang sama. Jangan mengandalkan survei. Kemarin saya menelanjangi sebuah survei mengenai rating approval atau tingkat kepuasan. Gitu. Dan dibenarkan oleh Burhanuddin Muhtadi. Ketika saya mempersoalkan, ada kata-kata sangat puas, puas, cukup, tidak puas, sangat tidak puas. Tiba-tiba kata cukup itu dimasukkan sebagai sesuatu kategori puas. Akibatnya, rating approval jadi 81%. Padahal, cuma 59% kalau kita menggabungkan kata sangat puas dan puas. Tapi kata cukup itu menjadi wilayah abu-abu yang kata Burhanuddin harusnya netral. Jadi itu saja ada kebohongan kan? Nah kalau yang begini survei yang begini nggak ada kebohongannya. Orang mengisi apa adanya, tidak dimain-mainkan, tidak diolah-olah. Jadi tiba-tiba itulah rahasianya. Kenapa rating approval kemudian dikatakan 81,81% gede sekali? Karena wilayah abu-abu dimasukkan ke yang positif. Karena kalau yang benar itu adalah 5 itu satu artinya netral, ya kan? Jadi netral itu, jadi sangat puas, netral, ya, tidak menjawab, kemudian sangat tidak puas dan sangat tidak puas. Jadi tidak puas dan sangat tidak puas. Harusnya kan begitu. Jadi 2 positif, 2 negatif, 1 netral. Nah ternyata yang positifnya itu 59%, yang netral itu 22%, sisanya negatif. Jadi rating approval terhadap pemerintahan Jokowi itu cuma 59% bro, bukan 81,2% sebagaimana dikatakan oleh Budi Gunawan. Menurut survei yang saya baca itu, apakah Budi Gunawan membaca survei itu atau survei lain saya tidak tahu. Tapi ketika mengatakan rating approval itu 81%, survei yang dikasihkan ke saya itu tidak ngomong demikian, cuma 59%. Nah itu saja, itu yang namanya berbohong itu, atau paling tidak berusaha menggiring opini publik. Begitu sobat RH sekalian, ya. Jadi kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Jangan kita bela. Saya terus terang saja ya. Kalau misalnya ijazah Jokowi asli, monggo. Ijazah Jokowi palsu, silahkan. Tidak ada keberatannya. Cuman yang saya keberatan pribadi adalah tidak pernah ditunjukkan ijazah analognya, lalu orang dipaksa untuk mengatakan itu asli. Itu masalahnya. Hanya bersandar pada kata orang lain. Kan dalam era transparan seperti ini, orang pengen tahu sendiri. Gitu loh. Dihadirkan barang buktinya. Ini kan tidak dihadirkan. Bagaimana orang tahu kalau itu asli atau tidak? Kalau seandainya kepolisian atau Baris Krim tidak mau menghadirkan, berarti nanti dianggap berkonspirasi juga. Gitu loh. Lalu tiba-tiba saya tidak mau karena ini wilayah private. Siapa bilang private? Ini kan ijazah yang digunakan untuk jabatan publik. Kok masih bilang private? Ya udahlah. Kita rakyat yang waras, rakyat yang sehat akan paham, ya. Tidak berani menunjukkan ijazah, there must be something wrong, ya kan? Kalau nggak ada something wrongnya, ngapain takut menunjukkan ijazahnya? Orang sudah menjadi perdebatan publik dan kemudian mau memenjarakan orang, 12 orang yang dilaporkan, kan itu persoalannya, bro, ya. Oke. Kemudian
ternak-ternak pemfitnah. Pak Jokowi laporin aja Dian Sandi yang upload ijazah S1 di media sosial ke Polri. Dia yang buat gaduh negeri ini. Dia bukan penasihat bank tapi petermul. Diam. Ijazah Jokowi ibarat kemaluan tidak bisa diperlihatkan. Luar biasa ya. Buzzer-buzzer kehilangan cara lagi tipu-tipu karena sudah tidak laku lagi. Selamat siang Bung RH, kapan kita turun ke jalan? Siap tunggu komando. Apalagi ini. Statement bohong kepada para pakar tanpa pembuktian yang konkret adalah omong kosong yang nilainya 0. Hari ini kebangkitan UGM yang asli. Arianto Sutadi, penasehat nggak bermutu. Kemudian kebenaranlah yang menentukan manusianya itu sendiri. Presiden Prabowo sarankan Ova Emilia untuk mengkoreksi pernyataannya tentang Jokowi. Balegi Academy, ya. Oke. Kemudian undang Profesor Sofyan Effendi. Ya, nanti kalau kita ada kesempatan ya. Foto milik Dumatno Blanko sangat berbeda. Berkas-berkas di KPU dan KPU dihapus. Yang dikatakan asli pun tidak pernah dibantah gerombolannya kalau itu asli. Kemudian negara dan rakyat jangan kalah, penjahat berlindung di penegak hukum. Sudah terang benderang pengerusakan negara oleh rezim Jokowi. Mahasiswa rakyat jangan bungkam. Diam. Ya, namanya saja penasihat parcok. Effendi bilang internal UGM pada tahu ijazah Jokowi palsu tapi pada takut bersuara di YouTube Resmond. Oke. Kemudian selamat siang Bung RH, kapan kita Kenapa ada orang yang kelaknya mati masih menyimpan kebohongan, gak takut azab Allah? Iyalah. Ya, tapi gimana lagi ya? Begitu saja saudara sekalian ya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan terus kita dukung kebenaran. Sekali lagi kebenaran. Dan mendapatkan kebenaran itu tidak menyebabkan kita bersedih. Kalau ijazah Jokowi asli, alhamdulillah. Kalau ijazah Jokowi tidak asli, alhamdulillah. Artinya kita mendapatkan kebenaran, bukan pembenaran. Tapi sampai saat ini tidak bisa. Kita hanya digiring oleh satu kesimpulan, baik yang dibuat oleh Bareskrim Mabes Polri maupun yang dibuat oleh pihak Roy Suryo dan Rismond Sianipar. Harus diadu mereka dalam sebuah forum yang betul-betul fair, sehingga masyarakat paham bahwa tidak cuma contohnya tadi gelar perkara khusus, pembicaraannya setelah pihak Roy Suryo CS nggak ada, kan aneh. Kan harusnya kalau mau didalami setelah pihak Roy Suryo CS masih ada di dalam. Ini mereka melakukan pendalaman tanpa kehadiran Roy Suryo CS, sehingga tidak akan ada bantahan kalau seandainya aspirasi di dalam sana sama. Jadi bukan lagi bicara mengenai kebenaran, tetapi bagaimana kemudian menutupi ketidakbenaran. Kan parahnya di sana jadinya. Ya, apalagi dicari ahli-ahli yang akan dianggap sama. Coba Prabowo perintahkan soal ijazah palsu, jangan takut, saya sebagai Presiden Republik Indonesia akan melindungi. Ungkapkan kebenaran sebenar-benarnya secara baik untuk kedua belah pihak. Nah, itu begitu. Dan polisi bertindaklah netral dan profesional karena Anda digaji dengan uang rakyat. Kan begitu harusnya. Tapi kalau dibiarkan mengambang seperti ini, ya itulah. Terus menerus. Ingat, sudah 2 korbannya kemarin ke sini, Gus Nur dan Bambang Tri. Dikatakan menyebarkan berita bohong, dituntut 6 tahun, 10 tahun, divonis 6 tahun, tapi kemudian berita bohongnya itu dianulir sendiri, bayangkan. Tapi tetap saja dihukum. Dengan pasal ujaran kebencian. Kebencian kepada siapa? Ini kan mengemukakan fakta. Kok tiba-tiba dibilang ujaran kebencian? Ketika saya mengkritik Arianto Sutadi misalnya, saya nggak benci sama dia. Yang saya kritik adalah apa yang dia sampaikan itu menurut saya, menurut logika referensi ilmiah saya, ada yang nggak pas, ya kan? Ketika dia mengatakan Rismond bohong, Roy Suryo bohong, sementara dia tidak mengatakan Jokowi bohong dengan kasus Kasmujo, itu kan aneh. Kebohongan Jokowi itu kebohongan yang nyata, ceto welo-welo kata. Tapi kebohongan Rismond dan Roy Suryo, kebohongan yang mana? Relatif sekali yang dia katakan bohong. Kalau dia mengatakan bahwa Roy Suryo menggunakan fotokopian untuk melakukan penelitian. Loh, memang pernah Roy Suryo mengatakan bahwa dia menggunakan ijazah yang asli. Yang dia gunakan ya memang ijazah fotokopian yang berasal dari Bareskrim itu kan terbuka, tidak ada pembohongan, di mana kebohongannya. Begitu ya. Lalu kesimpulannya, match tidak match, tidak disampaikan dengan cara bohong karena bisa dicek lagi paling tidak oleh topi merah. Bohong itu ketika dicek kembali itu
hasilnya 180 derajat berbeda. Itu namanya bohong. Bohong itu kalau itu Dumatno. Nah ini ketika kadang match kadang tidak kata topi merah. Tapi kan bukan itunya, yang konsisten itu adalah ijazah, foto ijazah dan foto Jokowi saat presiden itu berbeda, tidak match bahasa pemrogramannya. Oke saudara-saudara, itu saja, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Oke, sekali lagi terakhir kita lihat lagi bagaimana ada mana yang Anda lebih percaya, 4.500 yang voting ya. Arianto Sutadi 5%, Roy Suryo Rismon Sianipar 95%. Udah jelas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cerdas, cie.